harus datang ke event budaya yang super spesial. Tapi masalahnya adalah kayak aku tuh nggak nemu kendaraan untuk pergi ke sana. Mau jalan juga jauh, gimana dong? Tapi tunggu bentar. Aku baru kepikiran kalau aku bawa teropong. Itu ada becak. Yuk, ikutin aku. Pak, bisa minta tolong anterin saya ke Keraton Yogyakarta nggak ya? Saya buru-buru banget, Pak. Oh ya, bisa nih. Ya, silakan aja. Pak, kalau saya coba kayu bisa nggak, Pak? Oh, Siapa tahu sampainya lebih cepet, Pak. Ya, boleh saja. Diputerin dulu aja ya, Pak. Oh iya. Ini. Saya naiknya gimana, Pak? Gini. Ya, itu manjat aja. Oh, ini remnya? Ya, nanti Oh, bisa. Oh, bisa. Ya. Ya, nah itu ya. Ini ngeremnya gimana, Pak, nanti, Pak? Nanti punya itu yang. Oh iya. Ya, gini aja ya. Aduh, Pak. Bentar, jalan. Ya. Aduh, Pak. Ternyata berat banget ya. Beratan ya. Bisa tuker sama Bapak aja nggak, Pak? Nanti kalau saya yang gedok, nyampainya besok. Ya, biasa ya, aduh, hati-hati. Nyampainya besok, Pak. Ya. Bisa tolong aja, Pak, biar cepet sampai. Naik ya, Pak? Ya, silakan. Friends, akhirnya aku sampai juga di Keraton Yogyakarta, pusat dari sejarah, adat, dan budaya yang nggak ada habisnya untuk dijelajahi. Dan dari sini aku secara resmi membuka program budaya favorit kalian, Artefak. Siapin hati, pikiran, dan rasa ingin tahu kalian, karena hari ini kita bakal ngebahas acara budaya yang seru banget, langsung dari jantungnya kota Yogyakarta. Friends, kalian pasti tahu kan, Keraton Yogyakarta itu hampir setiap minggu punya agenda budaya, kecuali di hari Senin ya. Dan hari ini kita beruntung banget karena ada salah satu pertunjukan budaya yang paling ditunggu-tunggu. Di Keraton Yogyakarta, setiap minggunya selalu ada suguhan seni tradisi yang bisa disaksikan masyarakat dan wisatawan. Dan tepat hari ini, Keraton menampilkan fragmen Wayang Wong, yaitu sebuah pertunjukan tari drama yang memvisualisasikan kisah pewayangan dengan gerakan, gamelan, dan kostum yang sangat pas. Sebelum itu, ikutin aku beli tiket dulu ya. Ketika memasuki Keraton Yogyakarta, ada satu hal yang langsung mengingatkan kita bahwa tempat ini bukan sekedar kawasan wisata, tetapi ruang budaya yang dijaga penuh tata krama. Salah satunya adalah aturan berbusana. Beberapa jenis pakaian seperti kebaya kutu baru tidak diperkenankan dipakai di area inti keraton karena dianggap kurang sesuai dengan norma kesopanan di lingkungan keraton. Bagi keraton, cara kita berpakaian bukan hanya soal tampilan, tetapi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan nilai yang sudah dijaga berabad-abad. Memasuki halaman keraton, suasananya begitu terasa. Udara terasa tenang, langkah terasa lebih pelan, dan seolah kita diajak untuk menundukkan ego.
Di setiap sudut ada saksi sejarah, bangunan putih bersih, ornamen Jawa, dan suara gamelan yang pelan terdengar dari kejauhan. Semua itu menjadi bagian dari pengalaman sebelum melihat pertunjukan yang sudah dinanti, yaitu fragmen Wayang Wong. Wayang Wong atau wayang orang adalah seni yang memadukan tari, drama, karakter, dan pakem pewayangan. Bukan hanya pertunjukan, tetapi representasi filosofi Jawa yang mengedepankan keluasan gerak, ketepatan rasa, dan kehalusan budi. Di Keraton Yogyakarta, seni ini dipentaskan dalam format fragmen, sebuah potongan cerita yang cukup untuk menampilkan nilai dan keindahan lakon, tanpa harus mempergerakkan seluruh kisah panjangnya. Hari ini, fragmen yang dipentaskan adalah Alap-alapan Siti Sendari, sebuah lakon yang tampak halus namun penuh ketegangan. Cerita berpusat dari Siti Sendari, tokoh perempuan Jawa yang lembut, bersahaja, tetap teguh dalam menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Dalam lakon ini, Siti Sendari menjadi pusat perebutan, pencarian, dan penyelamatan. Bukan sebagai tokoh yang lemah, tetapi sebagai simbol keteguhan dan kebijaksanaan perempuan. Fragmen ini menghadirkan pertemuan antara dua gaya tari utama dalam tradisi Jawa, gerak halus putri alus milik Siti Sendari, dan gerak tegas, kokoh, serta berwibawa dari para kesatriaan. Ketika keduanya tampil dalam satu panggung, terjadi dialog budaya melalui gerak. Gerak tangan yang lembut, langkah kaki yang penuh perhitungan, dan perubahan tempo gamelan yang naik turun memperlihatkan ketegangan emosional antara para tokoh. Inilah yang membuat Wayang Wong berbeda. Emosi tidak disampaikan lewat kata, tetapi tubuh dan ritme. Krida Beksa Wirama, kelompok yang mementaskan fragmen ini, sangat menekankan ketepatan rasa. Wirama berarti irama dan Krida Beksa Wirama berarti tarian yang menyatu dengan irama batin. Dalam fragmen ini, setiap gerakan Siti Sendari memiliki makna. Lembut bukan berarti lemah, halus bukan berarti pasif. Perempuan Jawa digambarkan sebagai penjaga martabat, penyeimbang emosi, dan sumber kebijaksanaan. Inilah nilai yang ingin ditunjukkan keraton kepada generasi hari ini. Pertunjukan seperti ini bukan sekedar tontonan mingguan, ia adalah bentuk pelestarian warisan. Keraton Yogyakarta mempertahankan Wayang Wong bukan sebagai momentum budaya yang dipajang, tetapi sebagai seni hidup yang harus terus bergerak. Setiap pementasan adalah latihan untuk menjaga ingatan kolektif dan menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Kita jadi bisa melihat bagaimana nilai-nilai Jawa yang halus dan penuh unggah-ungguh itu masih relevan hingga sekarang, tentang cara menjaga hubungan, menghormati sesama, dan mengelola emosi dengan bijak. Menonton fragmen ini membuat kita menyadari bahwa budaya tidak hanya diwariskan melalui cerita atau buku, tetapi lewat tubuh, gerakan, dan ritme. Dan Keraton Yogyakarta dengan teguh mempertahankan ruang itu, ruang yang menghidupkan kembali nilai-nilai yang mudah hilang jika tak dirawat. Melihat semua ini, kita jadi paham kenapa setiap minggu agenda budaya keraton selalu dinantikan. Ada pengalaman yang tidak bisa diberikan oleh tontonan biasa. Ada kedekatan dengan akar budaya, dengan jati diri, dan dengan sejarah. Nah, kegiatan seperti ini rutin digelar oleh keraton sebagai bentuk pelestarian budaya dan edukasi bagi masyarakat. Dan tidak heran Arti Friends kalau agenda budaya di keraton selalu menjadi salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu setiap minggunya. Tapi lewat teropong ini, kayaknya lihat deh, ada perjalanan yang lebih menarik lagi. Penasaran kan? Yuk, ikutin terus. Sepertinya teropong ini punya petunjuk. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana budaya keraton hidup di masa kini, sekarang saatnya menelusuri nafas kejayaannya di masa lalu. Arti Friends, kalau kita ikuti arah pandang teropong ini, ada sesuatu yang lebih dari sekedar bangunan tua. Inilah Museum Wahanarata, rumah bagi 21 kereta pusaka Keraton Yogyakarta. Bukan sekedar kendaraan kerajaan, tapi saksi perjalanan kekuasaan, diplomasi, dan tradisi Jawa yang berumur ratusan tahun. Mulai dari kereta penjajahan, kirap ritual, sampai teknologi digital yang bikin sejarah terasa hidup, semua ada di sini. Jadi, siap melihat bagaimana keraton bergerak? Yuk, ikuti perjalananku. Dulu dikenal sebagai Museum Kereta Keraton,
Ruang ini menyimpan salah satu koleksi kereta paling berharga di Keraton Yogyakarta. Setelah melalui proses rehabilitasi dan konservasi mendalam, tempat ini kini bernama Museum Wahana Rata. Di bawah sentuhan renovasi, museum tidak hanya menampilkan kereta kencana, tetapi juga alat transportasi lama, pelana, payung kebesaran, hingga busana abdi dalam, menyajikan narasi lengkap tentang tradisi perjalanan kerajaan. Salah satu terobosan paling mencolok, teknologi digital yang dihadirkan lewat 3 warna interaktif. Pertama, AR Photo Booth, yang memungkinkan pengunjung berfoto dengan avatar 3D Pekatik dan kuda pusaka, menciptakan pengalaman virtual yang terasa sangat nyata. Kedua, Catch and Run Games, game motion capture di mana pengunjung bisa berlari atau memberi makan kuda virtual, seolah menjadi bagian dari kerajaan. Ketiga, Come to Life, di mana gambar kuda atau pekatik yang diwarnai pengunjung diubah menjadi avatar 3D hidup di layar, menyatukan seni tradisional dan kreasi modern. Di balik gemerlap teknologi itu, inti museum tetap konservasi. Di bagian belakang gedung terdapat ruang konservasi khusus di mana para ahli merawat kereta pusaka agar tetap utuh dan lestari. Dan koleksinya, wah tidak main-main. 21 kereta pusaka tersusun rapi di ruang pamer. Salah satu yang paling bersejarah adalah Kanjeng Nyai Jimat, kereta tertua yang pernah digunakan dari era Sultan Hamengkubuwono I hingga III. Ada pula kereta megah seperti Kiai Garudayaksa, Kiai Winama Putra, dan Kiai Jetayu, masing-masing memiliki kisah dan gaya ukiran khas istana. Tahun 2025 menjadi momen istimewa. 2 kereta pusaka yakni Kiai Landower Surabaya dan kereta Premili akhirnya dikeluarkan dari museum setelah 12 tahun tersimpan. Kereta Landower punya sejarah panjang, dibuat tahun 1900 oleh pabrik speaker Belanda, pernah dipakai oleh Pangeran Purubaya yang kemudian menjadi Sultan HP ke-6. Sementara kereta Premili dirakit dari Semarang tahun 1921. Komponennya sebagian dari Belanda dan bisa mengangkut lebih dari 10 orang. Bukti betapa kereta ini bukan sekedar kendaraan, melainkan simbol kedudukan sosial dan kekuasaan. Bagi pengunjung harga tiketnya cukup terjangkau, 20.000 untuk dewasa lokal, 15.000 untuk anak-anak, dari luar negeri 30.000 dewasa, dan 25.000 untuk anak-anak. Museum buka setiap Selasa hingga Minggu pukul 9 hingga 3 sore. Transformasi Wahana Rata bukan sekedar pemugaran fisik, tetapi juga cara baru untuk mewariskan keagungan masa lampau. Menurut GKR Bendara Keraton, dengan menghadirkan teknologi interaktif, museum menjadi lebih ramah anak dan edukatif. Lewat terobosan ini, generasi muda bisa merasakan bagaimana rasanya melangkah ke dalam sejarah kerajaan melalui gadget dan interaksi digital, sekaligus menghormati pusaka yang berumur ratusan tahun. Momen pengeluaran kereta pusaka untuk kirap juga memperlihatkan bahwa warisan ini bukan sekedar pajangan museum, melainkan bagian hidup dari tradisi keraton. Saat kereta Landower dan Premili kembali turun tangan setelah lebih dari 1 dekade, publik diingatkan bahwa di balik kemewahan ada tanggung jawab budaya untuk merawat, mengenang, dan menghidupkan sejarah. Museum Wahana Rata dengan catatannya yang megah dan inovasi futuristik menjadi salah satu titik di mana Golden Age Keraton Yogyakarta terus berbicara, bukan hanya sebagai kisah masa lalu, tetapi sebagai warisan yang bernapas di masa kini. Nah, Arti Fans, itulah kisah megah Museum Wahana Rata, tempat di mana kereta-kereta pusaka Keraton Yogyakarta tidak hanya disimpan, tetapi dihidupkan kembali lewat interaksi digital dan konservasi berkelanjutan. Golden Age Keraton terasa tak sekedar sejarah, melainkan pengalaman nyata yang bisa kita jelajahi bersama. Tapi perjalanan kita di dunia budaya belum berhenti di sini. Bentar, lewat teropong ini, kita bisa lihat kuliner tradisional yang menggugah selera khas Yogyakarta. Mau tahu? Yuk! Wow, ada yang menarik nih. Tapi gimana tadi abis jalan-jalan lihat pertunjukan di keraton sama keliling-keliling museum? Seru kan? Tapi tenang aja, keseruannya nggak cuma sampai situ kok. Tapi lapar nggak sih kalau misalnya kita jalan terus tanpa makan? Nah, masih di sekitar area Keraton Yogyakarta, di sini ada resto yang menyajikan hidangan kegemaran bangsawan dan juga sultannya loh. Penasaran? Yuk kita samperin! Di antara tembok putih Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang megah, ada sebuah rumah bangsawan yang seolah berhenti dalam lintasan waktu. Namanya Gadri Resto, yakni ruang makan keraton yang berubah menjadi destinasi kuliner budaya.
Bentuk bangunannya dari luar tampak seperti rumah ningrat Jawa yang sederhana dan lokasinya bersebelahan langsung dengan area Keraton Jogja. Tempat ini sudah berdiri sejak 1916 oleh Pangeran Joyokusumo yang menjadikannya salah satu pionir restoran berkonsep kuliner keraton di Yogyakarta. Nama Gadri sendiri bukan sekedar nama, tetapi ruang makan keluarga yang memiliki area transisi dari pendopo depan hingga ruang dalam. Disinilah keluarga menjamu tamu terdekat dan menikmati hidangan bersama. Maka tak heran, konsep Gadri Resto sangat mengedepankan suasana rumah bangsawan yang hangat, intim, dan penuh unsur tradisi. Namun tentu, daya tarik utama tempat ini adalah kuliner keraton. Menu yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan rata-rata merupakan makanan favorit para bangsawan. Salah satu menu yang sangat recommended adalah nasi belawong. Nah, kata belawong merujuk pada piring Belanda berwarna kebiruan, tempat hidangan ini dulu disajikan. Ketika sepiring nasi ini dihidangkan, terasa jelas bahwa setiap unsur dirancang untuk menghadirkan harmoni rasa ala kerajaan. Terlebih, ada salah satu minuman yang paling unik dari tradisi keraton, yaitu bir Jawa. Meski bernama bir, ia sama sekali tidak mengandung alkohol. Minuman ini adalah racikan herbal yang terdiri dari jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan jeruk nipis. Konon, minuman ini menjadi salah satu favorit Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena mampu menghangatkan tubuh sekaligus menyegarkan napas. Untuk menikmati pengalaman makan ala bangsawan ini, harga yang ditawarkan cukup ramah. Seporsi nasi belawong dibanderol sekitar Rp65.000, sementara menu lainnya berkisar Rp25.000 sampai Rp80.000. Pada akhirnya, pengalaman di Gadri Resto bukan hanya soal makanan. Ini tentang perjalanan menembus waktu, tentang merasakan langsung bagaimana budaya, sejarah, rasa, dan ruang berpadu menjadi satu. Di sebuah rumah kuno yang sepi dan teduh, kita bisa menikmati jamuan yang dulu hanya disuguhkan kepada raja dan keluarga kerajaan. Hangatnya. Nah, jadi buat Arti Friends nih yang datang ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Gadri Resto ini untuk duduk dan menikmati santapan dari bangsawan. Tapi kayaknya sambil nunggu makanan turun, kita jeda iklan dulu kali ya. Tenang aja, karena nanti kita bakal melanjutkan perjalanan lagi. So, stay tune ya. Nah, Arti Friends, balik lagi di program Artifact. Gimana, kalian udah diajak keliling lingkungan keraton kan? Dari mulai kegiatan mingguan keraton, melihat Museum Wahanarata Yogyakarta, dan terakhir makanan khas keraton yang disukai para sultan. Gimana, kalian udah kenyang belum? Mumpung kalian udah kenyang, aku ajak kalian untuk keliling Yogyakarta lagi. Tapi lewat teropong ini kita bisa tahu kita lagi berada di mana? Dan yap, kita lagi berada di Desa Wukisari. Gimana, kalian penasaran nggak sih Desa Wukisari itu apa? Mumpung kalian penasaran, ikutin aku untuk menelusuri Desa Wukisari. Yuk! Inilah Desa Wukisari,
sebuah desa yang sejak lama menjadi pusat pelestarian seni tradisi Jawa. Budaya bukan sekedar cerita masa lalu bagi masyarakat Wukisari, melainkan napas kehidupan yang terus menyatu dalam keseharian mereka. Sejarah Wukisari tak bisa dipisahkan dari keberadaan komplek makam Raja-Raja Mataram yang berada tidak jauh dari desa ini. Kedekatan geografis tersebut memberi pengaruh kuat terhadap kehidupan budaya warganya. Nilai-nilai tradisi kesenian Jawa dan etika masyarakat Mataram mengalir dalam aktivitas mereka hingga hari ini. Tidak heran, Wukisari dikenal sebagai salah satu desa yang paling aktif menjaga warisan budaya turun-menurun. Salah satu identitas kuat desa ini adalah wayang kulit. Seni tata sungging yang sudah hidup puluhan hingga ratusan tahun telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di Wukisari, wayang bukan hanya karya seni, tetapi bagian dari perjalanan sejarah dan pemikiran masyarakat Jawa. Proses pembuatan dimulai dari pengolahan kulit kerbau atau sapi, kemudian ditata menggunakan alat tradisional. Gerakan tangan para pengrajin sangat presisi, mulai dari membuat karakter wajah, bentuk tubuh, hingga motif rumit yang menjadi ciri khas wayang Jawa. Setelah selesai ditata, wayang masuk ke tahap sungging, yaitu proses perwarnaan. Disinilah makna simbolik hadir, warna-warna digunakan sesuai pakem, setiap garis memiliki arti, dan karakter wayang muncul dengan kepribadian masing-masing. Kalian ini menjadikan Wukisari sebagai salah satu sentra wayang kulit terbesar di Bantul. Banyak tokoh lahir dari desa ini, dalang, penata, hingga seniman tata sungging yang karyanya dikirim hingga ke luar daerah. Namun, Wukisari tidak hanya berhenti pada tradisi lama. Kreativitas generasi muda desa juga melahirkan kerajinan baru yang semakin memperkaya identitas budaya mereka, salah satunya kerajinan souvenir rajut. Kerajinan rajut ini berkembang dari kelompok para perempuan desa yang ingin memanfaatkan waktu luang sekaligus menambah penghasilan keluarga. Dari benang-benang warna-warni, terciptalah aneka souvenir gantungan kunci, boneka rajut, dompet, tas kecil, hingga aksesori dekoratif. Souvenir rajut ini bukan hanya cantik, tetapi menjadi simbol bahwa budaya bisa terus berkembang tanpa meninggalkan akar tradisinya. Hari ini, Wukisari berdiri sebagai desa budaya yang hidup. Di satu sisi, mereka merawat warisan leluhur melalui wayang kulit, sebuah seni yang telah menjaga moral, kisah, dan nilai-nilai kehidupan Jawa. Di sisi lain, mereka membuka ruang kreativitas baru melalui kerajinan rajut yang menunjukkan bahwa budaya tidak harus stagnan, tetapi tumbuh mengikuti zaman. Desa Wukisari adalah bukti bahwa budaya bukan sekedar masa lalu, melainkan kekuatan yang menyatukan, menghidupi, dan membawa masyarakat menuju masa depan. Dari wayang kulit yang penuh filosofi hingga souvenir rajut yang kreatif, inilah wajah Wukisari, desa yang merawat sejarah sekaligus menciptakan inovasi. Nah, fans, gimana? Seru kan perjalanan di desa Wukisari ini? Kita bisa tahu cara pembuatan wayang, gimana souvenir itu dibuat dari bahan rajutan, dan gimana tradisi tetap hidup di dalam desa ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas sosok seniman yang melestarikan budaya Yogyakarta. Yuk! Arti Friends, barusan kita udah lihat bagaimana desa wisata Wukisari tumbuh lewat kreativitas dan kearifan lokal. Tapi perjalanan kita belum selesai. Sekarang aku akan ajak kalian masuk lebih dalam lagi melihat salah satu warisan budaya paling penting dari kawasan ini. Ini dia Kampung Batik Giriloyo yang terkenal dengan detail dan ketelatenannya. Yuk kita mulai! Arti Friends, setelah menyusuri desa wisata yang penuh keramahan, kini saatnya kita menyelam ke inti budaya Giriloyo. Karya batik tulis yang sudah diwariskan lintas generasi. Giriloyo dikenal sebagai salah satu pusat batik tertua di Yogyakarta. Sejak puluhan tahun lalu, batik tulis di kawasan ini dikembangkan oleh para perajin yang sebagian besar merupakan keluarga abdi dalam keraton. Maka nggak heran kalau motif-motif yang lahir dari tangan mereka sangat syarat filosofi, mulai dari parang, teruntum, hingga motif klasik Mataraman. Setiap kain bukan sekedar lembaran pola, tapi arsip hidup tentang nilai, doa, dan ketelatenan. Kalau dilihat cepat mungkin tampak mudah, tapi sebenarnya proses batik tulis Giriloyo adalah rangkaian panjang yang membutuhkan ketelitian ekstrim. Dimulai dari ngelowong,
membuat garis awal dengan canting, lalu nembok, di mana malah melindungi bagian-bagian tertentu dari pewarna. Setelah itu kain dicelup berulang kali, dijemur, dibatik lagi, dicelup lagi. Arti friends, satu kain bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dan semua dilakukan manual pakai tangan. Inilah yang menjadikan batik Giriloyo punya karakter halus, rapi, dan penuh kedalaman. Supaya kita makin paham bagaimana batik ini dijaga, yuk dengar langsung cerita dari perajin yang setiap harinya bertemu canting dan malam. Ya, untuk saya membatik, sebenarnya membatiknya sudah dari kecil. Saya belajar dari orang tua. Tapi untuk yang di tempat ini, mulai kegiatan di tahun 2009. Apa tantangan paling besar waktu ibu membuat batik? Ketika kita membuat pola, dimana kita kan dengan dasar yang sederhana, itu kita mencoba. Dan dari situ ya, akhirnya rintangan itu teratasi. Motif batik apa yang paling sering dipesan atau paling khas dari Giriloyo? Di Giriloyo itu batiknya motif-motif tradisional dari keraton, dan motif Sidowase, Sidomukti, Sri Kuncoro, Taruntum. Nah, itu salah satu motif-motif yang khas di sini. Nah, itu adalah motif-motif yang sering kali digunakan, konsumen itu tertarik pada motif-motif itu. Menurut ibu, apa yang membuat batik Giriloyo itu berbeda dari batik daerah lain? Batik Giriloyo itu adalah batik tulis asli. Kita mengerjakannya dengan tangan, tidak ada sentuhan dengan alat lain, dan itu kita dengan melestarikan motif-motif klasik yang ada dari zaman dulu. Apakah generasi muda di sini juga mulai belajar membatik, Bu? Alhamdulillah, generasi muda mulai dari tingkat SD itu sudah diajarkan untuk belajar membatik, dan dari keluarga-keluarga kita juga memberikan pembelajaran pada anak-anak kita masing-masing, khususnya yang kaum perempuan, agar batik yang ada di tempat ini tidak putus ataupun punah. Arti friends, dari cerita para perajin, kita bisa lihat bahwa batik bukan hanya kerajinan, tapi nafas kehidupan di Giriloyo. Setiap garis adalah kesabaran, setiap motif adalah doa, dan setiap kain adalah bukti bahwa budaya bisa bertahan lewat tangan-tangan yang tak pernah lelah. Di banyak keluarga di Giriloyo, membatik bukan sekedar pekerjaan, tapi warisan. Tradisi yang dikenalkan sejak kecil diwariskan dari ibu ke anak. Kini batik Giriloyo bukan hanya terkenal di Yogyakarta, tapi merambah pasar nasional hingga mancanegara. Ini bukti bahwa kesederhanaan sebuah kampung bisa melahirkan karya dengan pengaruh besar. Gak cuma melihat, Arti Friends juga bisa mencoba langsung proses membatik di workshop Giriloyo. Meskipun hasilnya pas digoyang-goyang, pengalaman memegang canting dan menggores motif yang sama seperti para perajin terasa sangat spesial. Disinilah kita bisa merasakan sendiri bahwa budaya itu hidup ketika disentuh. Arti Friends, perjalanan kita menelusuri batik Giriloyo menunjukkan bahwa warisan budaya bisa terus hidup bila dijaga dengan cinta dan kesabaran. Dan dari kampung inilah salah satu kekayaan identitas Indonesia terus dilahirkan. Gimana Arti Friends? Seru banget kan? Kan? Nah, itu dia kisah dan proses panjang batik tulis Giriloyo. Sebuah karya budaya yang terus dijaga oleh tangan-tangan hebat para perajin. Dari motif, proses, sampai filosofi, semuanya menunjukkan betapa berharganya warisan ini. Aku kembalikan ke host utama untuk menutup program Artifact hari ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Dadah! Nah, Arti Friends, ternyata dari teropong ini kita udah keliling ke berbagai tempat yang bersejarah di Yogyakarta. Setelah seharian menjelajahi berbagai sudut budaya, kita bisa melihat satu hal penting bahwa kebudayaan di sini bukan hanya cerita lama, tapi hidup, bergerak, dan diwariskan setiap hari. Kita mulai dari agenda budaya mingguan keraton yang selalu menghadirkan pertunjukan seni tradisi, lalu menelusuri sejarah Museum Wahana Rata Yogyakarta yang menyimpan jejak panjang perjalanan para raja dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga. Dan juga kita mencicipi kekayaan kuliner khas Jogja sebelum akhirnya pergi ke desa Wukirsari, menyapa para seniman batik Giriloyo bersama para penjaga warisan batik tulis yang detailnya luar biasa. Perjalanan hari ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sekedar tontonan, tapi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Artifact hari ini. Semoga Arti Friends semakin mencintai dan memahami kebudayaan Nusantara. Saya Regeta Cika dan rekan saya Andaru Kamiswara, Dewi Siti, Nahira Nur, dan Bagus Maulana pamit undur diri. Tetap bersama kami hanya di Artifact. See you!